Hai, gue Daniel Mananta dan gue adalah seorang presenter, entrepreneur, actor, producer, dan a marathoner. Basically, what happened was gue nonton sebuah dokumentari judulnya Game Changer, dan ketika gue nonton si Game Changer ini gue yang kayak agak mind blown gitu, karena ada beberapa fakta-fakta yang menurut gue, hey, that makes sense. Jadi faktanya adalah, pertama, kebanyakan orang-orang yang break the world record itu mereka adalah plant-based diet atau vegan. Dan yang kedua, manusia itu sebenarnya dari segi rahangnya itu emang dibuat untuk makan plant-based. Sehingga di situ gue ngerasa mungkin ada baiknya kali ya gue nyobain si plant-based diet ini. Kebetulan juga karena tahun 2020 bulan Maret, 1 Maret sama September 27 gue bakal ngelakuin 2 maraton. Yang pertama adalah Tokyo Marathon, yang kedua adalah Berlin Marathon. Sehingga gue disitu mikir, yaudah deh, nggak ada salahnya kalau misalnya gue benar-benar memperbaiki performance gue. Bulan Oktober sebelumnya gue baru lari Munich Marathon dan time gue tuh jelek banget, 4 jam 48 menit untuk maraton. Dan di Tokyo Marathon 2020 gue pengen banget bisa nge-break si kutukan 4 jam itu. Jadi gue pengen lari di bawah 4 jam. Jadi akhirnya ketika gue riset-riset gitu, gue kayak nyari-nyari banget sebenarnya plant-based diet itu seperti apa. Gue Google, habis itu gue juga cek makanan yang gue boleh makan dan nggak boleh makan itu seperti apa. So akhirnya gue riset-riset lebih jauh lagi dan gue nemuin Less Salt Diet. Nah kebetulan gue ngobrol juga sama Less Salt Diet, gue kayak konsultasi gitu sama mereka dan mereka bilang, well actually kita emang punya program si plant-based diet ini atau vegan. Dan jujur gue lumayan gue lumayan khawatir sih, kayak waduh nanti makanannya nggak enak lagi. Habis itu mereka ngasih gue dong foto-foto si plant-based diet cateringnya mereka, dan seriously gue kayak ngiler gitu lihat makanannya. So akhirnya ya udah gue bilang, ya udah, you know what, I'm gonna try this. Gue cobain, looks good, it tastes good as well, dan lebih kerennya lagi dan lebih mind blowingnya lagi, it makes me feel good. Ada sebuah mitos yang gue jadi banyak dengar juga dari temen-temen, lu nggak lemes ya, atau lu nggak pusing-pusing ya, atau misalnya lu nggak jadi moody gitu ya. For some reason enggak sama sekali gitu. Maksudnya ini kerjaan gue itu lumayan kerjaan yang high intensity, dimana gue harus perform maksimal setiap saat, tapi sekalipun gue nggak pernah ngerasain lemes. Yang ada, gue justru ngerasain semakin lincah. So what happened is gue melakukan banyak sekali interval, gue melakukan banyak sekali latihan kayak core exercise. Gue harus latihan yang dibilang low heart rate, jadi menurunkan heart rate gue sehingga ketika gue lari dengan pace yang cukup kencang, si 5:30 ini, tapi heart rate gue itu bisa di zona 2 atau zona 3, misalnya seperti itu. Sama gue harus melatih cadence gue juga gitu, which is like seberapa sering gue step. Gue sebenarnya suka banget makanan Indonesia gitu, gue suka banget kayak soto ayam, let's say kari gitu ya. It's one of my, ya, you know, kayak makan Padang gitu, obviously itu gue suka banget gitu. Tapi ketika gue konsultasi ini lagi sama tim Less Salt Diet, ternyata mereka juga ada makanan vegan atau plant-based juga yang you know, mirip soto ayam gitu misalnya. Jadi kemarin itu gue inget banget, mereka ganti substitute ayamnya itu pakai mushroom. Ya, dia pakai bihunnya kayak dari beras merah gitu, dan habis itu ada sotonya juga, sehingga gue jadi nggak rindu-rindu banget juga gitu sama si soto ayam ini. Dan kayaknya gue nggak ngerasa kehilangan, wah gila nggak makan daging nih, wah gue bakal gimana banget, kayak nggak juga gitu. Dan emang bener ya, ternyata badan kita tuh nggak terlalu butuh garam sebanyak itu gitu. Ada satu fakta juga yang menarik gitu ya, sejak gue mulai makan Less Salt Diet ini, gue nggak bener-bener kayak craving sama yang namanya garam. Ternyata tubuh kita itu membutuhkan kayak 3.500 mg garam atau salt, tapi ternyata rata-rata kalau misalnya di survei gitu ya, orang Indonesia makan itu mungkin di atas 8.000 mg untuk kadar garamnya gitu. Yang gila dan benar-benar kayak impactful banget adalah si weight loss gue ini. Kemarin gue juga posting juga di Instagram gue, dan ini gila banget sih. Actually this is true story ya. Kayak suatu saat ini setelah gue let's say 2,5 bulan atau 3 bulan catering Less Salt Diet, gue ke sebuah
toko baju gitu, lagi mau beli jeans karena jeans gue sobek. Jadi gue kayak oke, gue perlu jeans baru deh kayak gitu. Ya udah akhirnya gue kayak nyari, gue kasih tahu aja ukuran gue biasanya gitu. Pas ukuran gue biasanya 31 atau 32 lah. Kalau misalnya gue lagi gemuk 32, kalau misalnya gue lagi fit 31. Jadi gue ngerasa gue lagi fit nih, ya udah gue 31 aja. Ketika gue pakai 31, gue ngeliat di kaca, ini kenapa gombrong banget ya? Kok kaki gue jadi kelihatan pendek banget ya? Kayak gitu. Dan habis itu gue coba celana yang lainnya, dan pas gue pakai, yo, that's actually really fit. Gue kayak marah-marah gitu sama si penjual, gue bilang, ini kok nggak konsisten banget gitu. Ini satu celana 31, gue muat banget. Yang ini satu celana 31, gue nggak muat. Gombrong banget. Ini produknya kenapa nggak konsisten seperti ini gitu. Abis itu si SPG bilang, Kak, enggak Kak, ini 29 ukurannya bukan 31. No! Gue bilang, gak mungkin. Coba ambilin gue celana yang lain yang 29. Ketika gue pakai, my goodness, I look good. I really look good di ukuran 29 gitu. Dan ya, gue sekarang jadi kurang 2 ukuran celana gue dari 31 ke 29. And it's mind blowing. Dan gue minta maaf sama si SPG itu. Tokyo Marathon 2020 untuk general entry-nya, which is like gue general entry, bukan elite runners ya, itu dibatalin gitu. Jadi yang biasanya ada 30.000 orang ikutan Tokyo Marathon, sekarang cuman segelintir elite marathoner yang mereka mau kualifikasi buat Olimpiade gitu kan. Jadi akhirnya saat itu gue bener-bener kayak kecewa banget, asli gue kecewa banget. Gue kayak gila, gue udah mati-matian, gue udah lari kayak orang gila, latihan kayak orang gila, sampai vegan bela-belain selama 4 bulan kayak orang gila gitu kan. Jadi kayak semuanya kayak no, it seems like it's all for nothing gitu. Tapi gue pikir actually you know what, kenapa sih gue sampai sekecewa ini gitu. Actually I really love running, gue suka banget aja lari gitu. So in the end, hari Jumatnya, jadi hari Minggunya itu maraton, tapi hari Jumatnya, which is sebelumnya, itu gue ambil sepatu lari gue dan gue lari keliling Tokyo. Keliling Tokyo sama pokoknya gue pengen ngedapetin 42 km aja, 42,19 km kayak gitu kan. Dan itu kan karena nggak race ya, jadi gue kayak nyantai-nyantai banget, larinya nyantai, foto-foto yang kita bilang PB gitu. Kalau PB itu kayak personal best, tapi kalau misalnya di gue foto banyak. Jadi gue yang foto-foto, video-videoin, pokoknya santai banget. Dan ternyata rekor gue untuk hari itu adalah 4 jam 12 menit. Is all the hard work still worth it? What do you think? Menurut kalian gimana? Maksud gue, yo, I look better, I feel better, I eat better, my skin is better, my energy is better, my training is better, my everything is so much better gitu. Jadi apakah it's worth it? Yes, the hard work is definitely worth it. Kalau misalnya lu pengen benar-benar nyobain this new discipline, you should try to do it because it's really worth it. It will change your identity, it will change your habit, and it will change your life. Dan gue ngerasa kalau misalnya lu sekarang ini, wah nggak mungkin lah, you know what, coba deh 5 kilo dulu, jangan langsung gila maraton, coba lari 5 kilo dulu, coba take that one decision untuk change what goes into your body. Itu menurut gue penting juga gitu. Kayak karena bensin lo, kalau misalnya bensinnya kotor sama bensin yang bersih, itu membuat perbedaan banget gitu di sebuah mobil. Apalagi sekarang ini makanan yang lo makan, you know, kalau misalnya makanan lo bersih dan lebih sehat dengan nutrisi yang tepat, itu masuk ke badan lo, your performance and everything that you do is gonna be so much better. Jadi coba, gue justru bakal nantang kalian, kalau misalnya gue nonton video ini, gue nantang kalian, gimana sih, what will happen selama 40 hari aja cobain, you know, untuk go plant-based atau go vegan atau mungkin vegetarian, you know. Kalau misalnya lu ribet kayak vegetarian kayak gimana, coba cateringnya dulu, you know, selama 40 hari, commit to it and see if your life don't change, if you don't feel the difference, yo, DM to gue. You're doing something wrong.